Kita lanjut dengan bahan katekismus Heidelberg. Sekarang ini sudah sesi ke-163. Ya. Nah, saya share bahannya. Sesi 163 kita yang lalu sudah membahas pertanyaan 59. Ya, pertanyaan 59 sekarang pertanyaannya itu kan membahas mengenai manfaat. Ya, manfaat kita percaya bahwa kita mengalami hidup yang kekal. Jadi ini pembahasan mengenai hidup yang kekal. Lalu manfaatnya apa? Jawaban bahwa di dalam Kristus aku benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Nah, ini sangat esensial sekali ya, bahwa di dalam Kristus aku benar di hadapan Allah. Artinya, ya aku sesungguhnya aku itu tidak benar di hadapan Allah. Sesungguhnya, faktanya, aku itu tidak benar di hadapan Allah. Ya, aku masih ada dosa, aku masih ada kelemahan, aku ada kesalahan, aku ada keterbatasan, ya. Aku masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk, aku masih ada egois, ya. Dan seterusnya. Jadi aku itu sebetulnya sebenarnya faktanya aku itu enggak benar di hadapan Allah, tidak benar. Tetapi aku sekarang benar di hadapan Allah bukan karena aku mampu dan berkarya berkarya atau prestasi yang benar di hadapan Allah. No, aku benar itu karena cuma satu hal, yaitu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus itulah aku benar di hadapan Allah. Jadi ini sudah benar-benar kental ya, benar-benar kental dan sangat inti sekali dalam pengajaran iman Kristen, bahwa jelas-jelas tidak karena aku berbuat benar maka aku benar di hadapan Allah. Bukan karena aku mampu berbuat benar maka aku benar di hadapan Allah. Tidak. Alasannya cuma satu, yaitu karena aku di dalam Kristus. Tapi selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang yang memang membingungkan, memang kalau orang nggak paham ya, membingungkan. Pak, bagaimana kalau orang sudah bilang aku sudah di dalam Kristus, tapi perbuatannya nggak menunjukkan bahwa dia di dalam Kristus. Ya, gimana kalau ada pertanyaan begitu? Pak, aku percayalah bahwa aku itu benar karena aku di dalam Kristus. Tapi bagaimana kalau orang ngaku-ngaku di dalam Kristus tapi perbuatannya itu enggak menunjukkan bahwa dia di dalam Kristus? Nah, ini menurut saya perlu dikaji dengan lebih teliti ya, dengan lebih teliti. Ya, kita harus bagi-bagi pertanyaan ini, bagi-bagi dalam beberapa kategori ya. Yang pertama, kategori pertama, orang itu adalah orang yang cuma main-main. Dalam Kristusnya itu hidupnya hanya bermain-main. Artinya dia tidak pernah sungguh-sungguh dalam Kristus, dia tidak pernah sungguh-sungguh bertobat,
dia hanya ikut-ikutan, dia hanya apa ya, istilahnya memanfaatkanlah, ya, memanfaatkan kekristenan hanya demi mungkin keuntungan-keuntungan secara finansial, mungkin yo ada orang yang mau masuk Kristen karena membina relasi bisnis supaya bisnisku sukses, aku jadi Kristen aja, banyak teman-teman yang kaya-kaya ya, yang penuh dengan kasih, jadi aku bisa memanfaatkan Kristen ini untuk keuntunganku. Itu yang pertama, jadi Kristennya main-main. Yang kedua ada Kristen, yaitu sama. Yang pertama, kedua ini sama, yaitu Kristen dalam kedagingan, artinya dia tidak pernah benar-benar bertobat dan tidak pernah ya tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia cuma Kristen keturunan mungkin ya, atau Kristen hanya karena diajak teman, atau Kristen karena pasangan gitu loh. Jadi banyak kan orang jadi Kristen karena pasangan. Ya sudahlah, nyonya aku minta aku jadi Kristen, ya tak turuti gitu loh. Tapi ya dia biar dia seneng lah, biar dia seneng aku turuti kemauannya, aku jadi Kristen. Tapi ya aku cuma untuk menyenangkan dia aja, aku enggak pernah benar-benar percaya. Nah, kalau orang-orang tipe yang model main-main kayak gini, model nggak serius ya, model yang cuma bersandiwara, jadi Kristen bersandiwara, tidak pernah mengalami pertobatan yang sejati, ya sudah, itu golongan yang kita sebetulnya tidak perlu bahas ya. Jadi kalau kita tanya, Pak, dia ngaku-ngaku sudah dalam Kristus loh Pak, tapi kok perbuatannya gini-gini, ya memangnya dia tidak pernah dalam Kristus kok. Dia cuma pura-pura aja gitu. Nah, sekarang yang golongan ketiga. Golongan ketiga ini orang yang benar-benar sudah dalam Kristus gitu. Benar-benar sudah dalam Kristus. Benar-benar mengalami kelahiran baru, benar-benar mengalami pertobatan. Nah, ini saya bagi-bagi lagi. Orang yang sudah di dalam Kristus itu orang yang terbagi-bagi lagi gitu loh. Ya, contohnya kayak di Alkitab itu ada orang yang masih bayi rohani. Dia sudah dalam Kristus, tapi dia bayi rohani. Ya, bayi rohani itu yang bagaimana ya? Dia masih belum paham firman Tuhan, ya toh, baru jadi Kristen. Lalu konsep-konsep Kristennya masih banyak yang salah. Mungkin juga konsep Allah Tritunggalnya juga masih ngaco, mungkin teologi sukses, mungkin macam-macam lah ya yang miring-miring itu kan. Sama seperti saya dulu juga sudah bertobat, tapi ajaran yang saya terima itu miring-miring gitu loh. Ya, tapi tetap saya waktu itu sih serius ya. Tapi ini bayi rohani yang masih kedagingan ini misalnya, dia nggak bisa untuk misalnya, wah harus harus benar-benar mengutamakan, meninggalkan ambisi-ambisi pribadi, lalu mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Ya, dia masih nggak mudah untuk melepaskan berhala-berhala dalam hidupnya, dia masih dalam proses itu. Nah, kalau bicara keadaan orang Kristen yang seperti ini itu sebetulnya jujur aja
sebenarnya saudara dan saya ini kan masih punya berhala juga dalam hidup kita. Semua orang itu kalau mau jujur ya, pasti ada berhalanya. Semua orang masih punya berhala, begitu. Ya kan? Berhala tiap orang tapi beda-beda. Ada yang berhalanya itu harta, ada yang berhalanya itu kedudukan, ada yang berhalanya itu barang-barang mewah, ada yang berhalanya itu apa mobil mungkin ya, macam-macam lah, atau hobi-hobi ya kan, itu bisa jadi berhala itu ya, entah hobi burung, entah hobi anjing, atau hobi ya macam-macam lah, ikan dan sebagainya. Nah, hobi itu kan 1001 macam juga. Nah, itu masih jadi berhala itu. Nah, orang-orang model seperti ini, ya memang istilahnya bisa membuat orang bertanya-tanya, loh kamu ini Kristen tapi kok masih begini ya? Ya, ada berhalanya wanita, ya, ada berhalanya uang, kehormatan, yaitu masih ada yang gila hormat ya masih ada. Ya, jangan dikira kalau sudah jadi hamba Tuhan tuh nggak ada yang gila hormat. Ya, hamba Tuhan yang gila hormat juga banyak, yang gila kedudukan juga banyak, yang gila harta juga banyak. Ya kan? Jadi gilanya beda-beda, ada yang gila buku. Gila buku ya. Kalau gila buku mungkin dianggap positif. Wah, ini bagus sekali nih, hamba Tuhan ini gila buku benar ya. Positif itu gila buku itu. Tapi menurut saya malah bisa-bisa bukunya itu lebih penting dari istrinya, bisa-bisa. Nah, itu ya sudah menunjukkan berhala juga gitu loh, kalau mainnya buku lebih penting dari istri, lebih penting dari keluarga. Akhirnya kan buku jadi berhala. Meskipun itu kelihatannya positif gitu loh. Jadi saya yakin ini suatu kebenaran yang bukan saya yakin aja, tapi suatu kebenaran yang Alkitab juga nyatakan bahwa setiap orang itu pasti ada berhalanya. Siapapun lah, ya. Bahkan ada orang yang berhalanya itu kebaikan moralnya dia gitu. Moral yang ditinggikan tuh moral. Oh, aku gak pernah, aku itu gila uang. Buat apa itu uang itu murahan. Ya, seks, aku sama seks itu nggak berminat sama sekali. Itu orang-orang kampungan aja itu yang gila seks itu. Aku itu bersih terhadap hal-hal seperti itu. Ya, jadi ini ternyata apa berhalanya dia? Ya moralnya dia. Dia sudah punya berhala. Berhala apa? Moral. Moral, wah dia bisa suci, dia bisa bersih, tidak memberhalakan uang, tidak memberhalakan seks, ya wanita, kedudukan, semua itu semua murahan. Wah, jadi bagi dia yang tidak murahan apa? Moral. Berarti kan berhalanya moral. Ya, itu juga. Loh kan bagus Pak kalau berhalanya moral. Enggak juga. Moral itu malah menghalangi kita untuk kita rendah hati. Ya, kebanggaan-kebanggaan moral itu menyebabkan kita jadi sombong dan merasa aku lebih suci dari banyak orang. Aku lebih bermoral dari orang-orang anjing-anjing itu yang tidak punya moral itu. Aku bukan anjing-anjing itu. Aku manusia. Waduh, hebat sekali.
Dia merasa dia yang paling suci, dia yang paling bersih, dia yang paling murni. Ya itu berhalanya dia. Ya. Jadi kalau begitu gimana Pak? Ya gimana? Saya kan sudah bilang semua orang ada berhala. Pak Andi sendiri punya berhala nggak? Ya ada lah pasti. Wong saya juga manusia kok. Iya kan? Ya misalnya kamu rela nggak rumahmu terbakar habis gitu, lalu kamu jadi orang miskin yang nggak punya apa-apa gitu. Kamu rela nggak? Ya sejujurnya aja aku nggak rela kalau rumahku terbakar dan hartaku habis semua. Ya nggak rela lah. Aku ya istilahnya, kalau bicara rohani kan, nggak apa-apa. Rumah terbakar bagiku, rumah hanya sementara. Hartaku hanya di surga. Semua boleh lenyap dan masalah. Bagiku hanya harta di surga yang terpenting. Ya sudah, hartamu bagi-bagikan aja sama orang miskin sekarang. Iya toh? Ya enggak usah punya harta kan, hartamu bagikan aja, enggak usah nyimpen di bank. Ya bagi-bagikan aja. Kan katamu harta itu enggak ada nilainya sama sekali. Harta itu hanya di surga. Ya habisin aja hartamu. Habisin dan kasih kepada orang-orang yang melarat di seluruh dunia kan banyak. Ya, orang-orang yang tak punya uang, orang-orang kelaparan, kasih semua hartamu biar habis. Ya, ya gitulah. Cuma kan enggak begitu ya, enggak begitu gitu loh. Jadi bagaimana sekarang? Kembali lagi. Jadi kalau orang tuh kelihatan masih ada kelemahan, ya masih ada istilahnya yaitu tadi berhala-berhala itu yang nempel itu. Ya, masih ada keakuan, kemunafikan, keegoisan, ya, dewa-dewa, berhala-berhala. Ya, sadarlah bahwa semua manusia itu sebenarnya sejujurnya itu seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat ada misalnya entah orang Kristen atau hamba Tuhan yang masih punya berhala-berhala itu, sebetulnya yaitu menunjukkan ya itulah kita semua yang kayak gitu. Cuma ada yang kentara, ada yang tidak kentara. Berhalanya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya, ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Ada yang pinter bersandiwara, ada yang nggak pinter bersandiwara. Ya itu aja bedanya. Ya, cuma Pak, ada boleh tanya, cumanya. Pak? Bentar. Saya mau selesaikan dulu ya. Cuma ada bedanya. Bedanya sama orang yang belum bertobat dan yang sudah bertobat. Bedanya di mana? Bedanya ya di berganjang dalam dosanya. Itu bedanya di situ. Jadi orang yang belum bertobat itu justru menikmati dosa-dosanya itu, bahkan mungkin dia tidak merasa dia berdosa. Dia malah merasa dirinya sudah saleh, dia merasa dirinya sudah benar, dia merasa dirinya nggak ada kesalahan, nggak ada kelemahan, nggak ada dosa. Nah, itu justru tanda-tanda orang belum bertobat itu. Kalau orang sudah bertobat, justru dia itu sadar bahwa dia itu, sorry ini mic-nya belum di-mute, mic-nya Bulani. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Orang-orang yang
sudah di dalam Kristus, ya, dia justru menyadari bahwa dia banyak kelemahan, kekurangan, dan dia tidak membenarkan diri dalam kelemahan dan kekurangan itu. Ya, orang yang dalam Kristus itu tidak akan membenarkan diri dalam kelemahan dan kekurangan, atau tidak tadi membenarkan diri dan juga tidak tidak enjoy dalam kelemahan kekurangan. Ya, enggak apa-apa, semua manusia ada kelemahan. Jadi aku seperti ini ya enggak apa-apa, aku terus suburin kok kelemahanku biar makin lama makin subur. Enggak usah munafik, enggak usah pura-pura, ya dinikmati aja kelemahannya, dinikmati aja. Kalau kamu kelemahannya wanita ya tak apa-apa, goda-goda wanita atau main seks dan sebagainya. Itu wajar, itu biasa aja. Nah, itu pasti kalau seperti itu bukan tanda-tanda pertobatannya. Tanda-tanda pertobatan itu adalah ya dia sadar itu kelemahannya dia, tapi dia mau berjuang untuk terus-menerus dalam Tuhan, ya. Dia berjuang terus-menerus dalam Tuhan untuk menyalibkan keakuannya, menyalibkan kedagingannya, dan itu alkitabiah, ya. Itu makanya Alkitab kan bilang matikanlah ya segala manusia lamamu, itu matikanlah. Ya, berarti mematikan manusia lama itu proses seumur hidup. Bukan sekali dimatikan selesai mati, enggak. Ya, karena yang dimaksud matikanlah itu ya itu suatu proses, ya, proses menyalibkan kedagingan kita, keakuan kita dan sebagainya. Nah, itulah perbedaannya antara yang bertobat dan yang belum bertobat. Dan yang sudah bertobat ini sekali lagi sedang dalam proses. Jadi tidak langsung sempurna. Tapi kalau kita lihat tadi misalnya, yaitu dia membenarkan diri dalam kelemahannya, dia menikmati dosa-dosanya, dia malah menyuburkan keakuannya. Nah, itu yang bagi saya kasih tanda tanya. Jadi misalnya, jadi orang Kristen, ya kita harus makin lama, makin meraih kekayaan dunia ini. Karena itu menunjukkan kemuliaan bagi Allah. Wow. Jadi dia makin lama makin rakus dengan harta. Dan dia tidak menyadari bahwa itu suatu kekeliruan. Dan dia malah menyuburkan kerakusan akan hartanya itu. Nah, itu sudah tanda tanya. Orang ini memang sedang dipimpin Roh Kudus apa roh dari justru dunia yang gelap, ya. Roh dari dunia yang gelap. Nah, itu tanda tanya besar. Jadi dalam hal ini pasti tetap harus ada perbedaan antara orang yang sudah percaya dan belum percaya. Sekali lagi perbedaannya itu bukan berarti orang yang sudah percaya itu tidak ada kebobrokan lagi, ya. Bukan loh, ya. Jangan salah paham, ya. Karena saya selalu memaparkan justru di Alkitab banyak sekali contoh orang dalam Tuhan yang punya kebobrokan. Saya bukan lalu mau membela orang-orang yang punya kebobrokan dan membenarkan kebobrokan. No. Jangan salah paham. Tapi kalau Anda percaya bahwa orang yang sudah dalam Tuhan kebobrokannya semua lenyap, itu juga berarti Anda dibohongi juga, ya. Anda tidak benar-benar kembali ke Alkitab, tapi Anda
Anda mengikuti suatu teori kebohongan. Oke, saya sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan tadi dari Pak Endarto. Sudah dijawab, Pak. Oh, sudah dijawab. Iya. Tapi tidak apa-apa, coba ditanyakan supaya yang lain. Iya, tadi kan dijelaskan itu berkaitan juga yang mau saya tanyakan itu dengan gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Nah, itu penjelasannya sudah jelas sekali, Pak. Iya, iya, iya. Ya, puji Tuhan. Kan berkaitan tadi pagi saya membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 itu, Pak, berkaitan. Ya, ya. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Terima kasih sama-sama, Pak Endarto. Ya, saya lanjutkan kalau tidak ada yang mau tanya. Kita baca sekarang Roma 5 ayat 1 ya. Roma 5 ayat 1. Minta tolong ada teman mau bacakan buat kita. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Jadi ayatnya singkat saja, Roma 5 ayat 1 ini, yaitu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, jadi sekali lagi bukan karena perbuatan loh ya. Bukan karena kita sudah sanggup hidup saleh, kita sudah orang yang benar-benar bermoral, kita yang sudah meninggalkan semua berhala kita. Enggak. Kita itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi ini memang benar-benar kontroversial ya. Ajaran iman Kristen itu suatu yang kontroversial. Karena orientasinya bukan perbuatan. Sama sekali bukan perbuatan. Makanya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan, loh Pak, bagaimana Pak kalau ada orang ngaku Kristen tapi dia masih punya dosa? Itu mungkin yang bertanya juga yang salah. Kenapa? Ya karena dia nggak paham bahwa jadi orang Kristen itu pasti masih punya dosa. Dan dia mungkin punya presupposisi kalau jadi Kristen, Kristen yang benar-benar Kristen sudah tidak punya dosa lagi. Nah itu kan salah kan? Itu presupposisi yang salah. Orang jadi Kristen itu ya masih punya dosa. Ya, masih punya berhala, masih punya kelemahan. Jadi kita dibenarkan itu memang bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Dalam Kristus, kalau tadi di kalimatnya Katekismus Heidelberg, itu kita di dalam Kristus. Ya juga karena iman kan. Jadi bukan sekali lagi, jangan salah ngerti, bukan sekali lagi saya membenarkan perbuatan-perbuatan dosa orang Kristen atau menganggap itu remeh, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Itu bukan remeh dan itu bukan diabaikan, enggak. Tapi kita tetap harus konsisten. Aku dibenarkan bukan karena kesalehanku. Aku dibenarkan bukan karena kemampuanku mentaati Tuhan. Aku dibenarkan bukan karena aku punya moral yang tinggi. Itu harus konsisten. Jadi sebetulnya aslinya moralku itu moral bobrok. Mentalku itu mental tempe. Ya, dan aku orang yang benar-benar jahat sebetulnya di mata Allah. Tapi Tuhan berbelas kasihan dan memberi aku anugerah iman yang menyelamatkan. Nah, itu namanya yaitu amazing grace. Ya, sekali lagi bukan lalu membenarkan orang berbuat dosa dan membiarkan orang Kristen berbuat dosa. No, no, no. Ya, saya tidak pernah berkata begitu. Itu
orang-orang yang banyak orang-orang memfitnah reform. Yaitu tadi, orang-orang yang memfitnah reform itu mengatakan bahwa enak ya jadi orang reform itu, dibenarkan karena iman. Ya sudah, berbuat dosa aja terus. Itu adalah omongan murahan. Ya, maaf saya katakan ya, omongan murahan, fitnahan murahan, ya, dan omongan orang yang nggak mengerti sama sekali tentang reform. Ya maaf, saya langsung aja to the point dengan sindiran-sindiran orang kayak gitu. Itu enak ya jadi orang reform ya, berbuat dosa terus, toh karena dibenarkan karena iman. Ya, ayo kita jadi reform aja yuk, sambil terus berbuat dosa yuk. Ini benar-benar orang, ya maaflah saya bilang, orang ini orang kampungan deh. Ya, dia nggak pernah belajar reform, dia nggak pernah mengerti reform, tapi dia berani menghina reform. Ya, orang kasihan ya orang-orang kayak gitu itu. Sama seperti misalnya di Indonesia ini banyak orang yang nggak ngerti siapa Pak Jokowi misalnya, ya kan, perjuangannya Pak Jokowi, tapi hanya menyoroti kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, mungkin apa ini kelemahan-kelemahannya dia dan sebagainya. Wah, lalu dibesar-besarkan, lalu menganggap Pak Jokowi tidak patut menjadi seorang presiden. Itu kan ngaco. Ya, orang-orang ngaco yang nggak melihat karya yang memang betul-betul dikerjakan bagaimana. Kalau Pak Jokowi sebagai manusia nggak punya kelemahan, ya nggak mungkin. Semua orang itu pasti ada kelemahannya. Ya kan? Ya sama lah. Kita sebagai orang Kristen apa nggak ada kelemahan? Ya, tapi kita sekali lagi, kita itu dibenarkan bukan karena kesalehan kita. Nah, jadi seringkali ya tanpa sadar kita ini sudah ngaku reform tapi belum reform. Karena orientasi kita itu, ukuran kita itu masih tetap perbuatan. Loh, dia kok gini, Pak? Loh, dia kok gitu, Pak? Ya, kalau saya mau to the point-nya ngomongnya gini. Ya, emangnya orang Kristen nggak mungkin gitu. Emangnya orang Kristen nggak mungkin punya kelemahan. Nggak mungkin punya kesalahan. Nggak mungkin jatuh dalam dosa. Enggak kan? Nggak pernah Kristen mengajarkan bahwa jadi orang Kristen berarti sudah tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi orang Kristen berarti sudah sempurna. Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Tidak ada itu ajaran Kristen kayak gitu. Itu bukan ajaran Kristen. Ya, itu pasti ajaran di luar Kristen. Nah, itu. Jadi tegas loh. Reform kita itu harus tegas bahwa kita itu memang nggak ada yang sempurna di hadapan Allah, dan kita dibenarkan hanya karena only by grace, hanya karena anugerahnya semata-mata, dan itu melalui iman kepada Kristus, ya, di mana dalam Kristus, ya, yaitu melalui karya Kristus yang sudah membayar segala hutang dosa kita, kita boleh dibenarkan karena anugerahnya luar biasa. Makanya kalimatnya di sini, di ayat ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman atau melalui iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasa. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera. Padahal kamu masih punya manusia lama. Padahal kamu masih punya kelemahan. Padahal kamu masih punya dosa-dosa. Sekali lagi loh ya, bukan saya membenarkan kelemahan Anda, dosa-dosa Anda, kemunafikan Anda, tidak.
Tapi ini poin utamanya adalah dibenarkan karena iman. Untuk proses selanjutnya, yaitu namanya sanctification. Tapi sanctification itu bukan untuk Anda memperoleh dibenarkan karena iman. Enggak, Anda sudah dibenarkan karena iman. Dan orang yang sudah dibenarkan karena iman, dia masuk dalam proses sanctification. Progressive sanctification. Proses pengudusan. Ya. Nah, ini terus-menerus. Roh Kudus terus-menerus mengingatkan Anda. Anda bukan orang benar dari kebenaran Anda sendiri. Anda bukan diterima Tuhan karena prestasi moral Anda. Tidak. Anda diterima Tuhan karena belas kasihan Tuhan bagi Anda. Orang yang tidak layak ini. Oh, itu menimbulkan satu sukacita yang paling besar dan tidak mungkin menghasilkan suatu suatu moral yang kemudian ya puji Tuhan aku sudah dibenarkan dalam Kristus, mari aku akan berbuat dosa terus-menerus dan berkanjang dalam dosa. Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi bagi orang pilihan. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, dia akan masuk dalam proses pengudusan. Ya, dibentuk, dihajar, dididik, ya, diperbaharui terus-menerus, ya toh, renewing your mind. Nah, itu. Ini saya mengulang-ulang terus seperti ini. Dipikir orang, Pak Andi ini bisanya cuma ngomong gini aja, bolak-balik dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh iman. Pak Andi ini tidak maju-maju dari dulu ya kayak gitu terus. Banyak orang yang melecehkan saya kayak gitu. Saya ketawa aja dilecehkan kayak gitu. Ya enggak apa-apa, kamu mau melecehkan saya, oh Pak Andi ini topiknya ini tok ae, gak pernah maju. Bikin topik yang hebat ngono lho, ya. Apa misalnya postmodernisme ya, atau filosofi Immanuel Kant apa segala macam. Ya, saya memang bukan orang pinter lah, saya ngaku saya bukan orang pinter. Dan memang saya bisanya cuma ini tok kok. Cuma bisanya menekankan dibenarkan melalui iman terus saja saya menekankan ini ya enggak apa-apa bagi saya mau dihina atau mau direndahkan juga enggak apa-apa, tapi bagi saya kenapa ini saya bolak-balik menekankan, karena bagi saya ini suatu basic yang amat sangat penting dan terbukti banyak orang ngaku reform yang ternyata tidak reform. Banyak orang mengaku reform tapi masih membanggakan moralnya sebagai prestasi dia untuk diterima oleh Tuhan. Gara-gara dia orang yang begitu saleh dan begitu dermawannya mungkin atau begitu hebat kasihnya sehingga dia boleh diterima Tuhan. Karena kesalehannya, karena prestasi rohaninya, dia diterima Tuhan. Ya itu sudah nggak reform kan? Ya, saya juga banyak mengkritik teman-teman yang ngaku-ngaku reform, tapi doanya masih ingin merubah Tuhan. Tanpa sadar ya, Tuhan mau dirubah untuk Tuhan menuruti keinginannya. Loh, apa itu ajaran reform? Supaya Tuhan menuruti keinginan kita. Nah, itu sudah tanda tanya. Apakah benar kita dalam berdoa? Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu-lah yang jadi. Itu inti doa kita? Atau inti doa kita masih, Tuhan, aku mau ini Tuhan. Tuhan, kabulkanlah keinginanku Tuhan. Ya, Tuhan, aku perlu ini Tuhan. Ya, tolong aku.
supaya aku boleh benar-benar mengalami apa yang aku inginkan ini Tuhan. Jujur aja deh, kita banyak belum reform. Dalam doa aja loh, sederhana aja, dalam doa aja. Benarkah saya sudah reform? Doa yang reform itu bagaimana Pak? Loh ya tadi kan, Tuhan, aku mau belajar dalam hidupku, bukan si aku yang terutama, tapi Engkaulah yang terutama. Bukan kehendakku yang terutama, tapi kehendak-Mu lah yang terutama. Aku sadar aku nggak mampu, aku masih punya keakuan, tapi tolong Tuhan, hancurkan keakuanku. Ya, tolong Tuhan, aku belajar mengutamakan kehendak-Mu lebih dari segala-galanya. Tolong Tuhan, aku dipersiapkan menghadapi hal-hal yang aku tidak harapkan, tapi bagi Tuhan itu yang terbaik bagiku. Nah itu. Ya, Tuhan bisa menghadirkan yang kita tidak harapkan, tapi itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidupku. Nah, siapkah kita menghadapi hal itu? Hanya baru dalam doa. Anda punya filsafat tinggi-tinggi ya, punya ilmu tinggi-tinggi. Saya bukan menyindir ya, tapi maksud saya orang yang tergila-gila dengan pengetahuan filosofi dan doktrin-doktrin reform yang tinggi itu, yang hebat-hebat itu. Tapi dalam hal doa aja kita belum belajar baik-baik. Nah, itulah kerinduan saya. Nah, biarlah teman-teman semua juga boleh selalu dapat berkat dari apa yang saya bagikan. Ya, oke. Saya persilakan teman-teman ada yang mau sharing pergumulan dia bagaimana, pergumulan selama ini, hidup dibenarkan karena iman bagaimana, ya, berhala-berhala yang masih nempel, bagaimana pergumulan dengan berhala-berhala kita, ya itu kan sharing yang bisa saling menguatkan ya, kalau kita bisa saling membagikan pergumulan kita masing-masing. Silakan. Pak, Ya. apa yang diajarkan Bapak itu menyadarkan saya, Bapak sudah menyelamatkan saya, Pak. Bapak tidak perlu berkecil hati, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Dan saya memang tidak berkecil hati, Pak. Karena omongan-omongan kayak gitu bagi saya sudah biasa. Sudah dari puluhan tahun yang lalu saya istilahnya dikritik, ya toh, difitnah, dilecehkan, lalu bahkan sampai ada itu isu-isu yang bilang jangan dengarkan Pak Andi Halim, itu ajaran sesat ya, ajaran yang enggak reform itu Andi Halim itu ya, enggak apa-apa ya, biarin aja, aku dikatakan enggak reform ya enggak apa-apa, aku tetap mau memberitakan kebenaran yang Alkitab nyatakan. Sudah itu aja kerinduan saya. Orang mau ngomong apapun, ya orang mau mengucilkan saya juga nggak apa-apa bagi saya, karena yang penting bukan manusia bersikap terhadap saya. Bagi saya bisa melayani itu adalah anugerah Allah. Sudah, itu poinnya. Poin utamanya aku memang orang nggak layak. Itu poin utamanya. Ya, aku orang bodoh, aku orang nggak layak, aku orang nggak pantas, aku orang hina, ya. Tapi hanya karena anugerah Tuhan, aku boleh dipakai dan dipakai sesuai dengan porsiku. Aku enggak mau mimpi yang tinggi-tinggi, wah mau jadi hamba Tuhan kelas dunia atau kaliber internasional dan sebagainya, karena memang
ya inilah saya, itu aja. Ya, enggak usah iri atau benci atau tersinggung, marah atau kecil hati, minder, ya, enggak usah. Apa adanya lah. Saya dari dulu kayak gini, ya apa adanya lah. Aku begini ya begini gitu loh. Tapi aku bukan lalu ya sudah begini ya begini. Enggak perlu maju lagi atau enggak mau belajar lagi. Ya enggak, aku tetap mau belajar. Aku tetap mau lebih maju. Aku mau dipakai Tuhan untuk boleh jadi berkat. Ya, aku mau. Aku mau. Tapi ya aku bukan dewa kan yang enggak punya kelemahan kekurangan. Aku tetap manusia biasa. Ya itulah sharing saya sendiri tentang dibenarkan karena iman. Ya. Oke, silakan. Kelihatannya teman-teman ini ngantuk atau sibuk atau bagaimana. Ya, silakan. Ayo, siapa Andi, aja. Ini Pak, Ya, Pak Sugianto ya, ya, silakan. Pak Andi, apakah mungkin ego atau berhala-berhala itu bisa habis di dalam diri kita? Nggak mungkin. nggak Mungkin ya, Pak. Nggak mungkin. Selamanya akan ada sampai kita mati, Pak. Tapi itu juga bagus. Ya, kenapa saya katakan bagus? Supaya kita sadar memang manusia jangan sombong. Manusia jangan merasa aku sudah hebat, aku sudah tidak punya keakuan, aku sudah tidak punya kedagingan. Nah, itu malah bullshit itu. Itu malah bohong dan munafik. Itu. Oke. Pak Aryo. itu already but not yet itu bagus sekali Pak. Already Yes. but not yet itu kalau di Dowono lumayan tuh. Already dibenarkan oleh anugerahnya, but not yet benar sampai matinya. Yes. Sebagai pergumulan seumur hidup untuk memberi kesadaran bahwa saya ini ternyata benar-benar tidak layak. Itu tujuannya. Yes. Itu. Maksud 100. bahasa already but not yet itu kalau diisi kata-kata yang semestinya untuk memperjelas maksudnya ya kurang lebih gitulah. Yes, sangat bagus, Pak Aryo. Pak Aryo, mengingatkan. selain lulus doktrin, lulus juga bahasa Inggris sudah, Pak. Terima kasih Bu Guru. Lulus doktrin, lulus bahasa Inggris juga. Ya, inilah ya kita bersyukurnya karena kita semua bertumbuh ya, makin mengenal kebenaran yang sejati. Ya. Istilah-istilah reform, already but not yet, itu sudah harus mendarah daging dalam hidup. Dulu kita nggak ngerti Pak, itu hanya slogan saja Pak. Dulu bagi saya itu slogan ya gitu. Tapi makin lama makin loh ini kebenaran. Karena saya tambah-tambahi tadi itu already apa? Already dibenarkan, but not yet. Nah, bla 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 itu. Betul. Bukan Pak Aryo menambahkan. Ya memang artinya begitu, Pak. Iya. Dulu dia cuma tahu slogannya Pak ya. Iya. Yang bayang notok tapi nggak ngerti blas. Iya. Andi, kayak Ya, Pak Bu Darmius, Billy. kayak Darmius ngomong waktu itu tentang ketegangan. Sebenarnya itu adalah maksudnya duri dalam daging di dalam diri kita, Pak, yang selalu ada. Ya kan, karena Tuhan izinkan supaya kita sadar di dalam kelemahan kuasanya yang jadi sempurna, bukan kita punya kuasa yang sempurna gitu. Benar sekali. Jadi waktu itu saya sempat pikir apa kata untuk ketegangan ini, adalah itu duri dalam daging itu Pak. Yang Paulus yang kata bahwa apa yang saya tidak mau itu yang saya lakukan, tapi apa yang tidak mau saya lakukan itu yang tidak, maksudnya itulah yang seperti yang dia katakan gitu. Jadi membuat kita berseru kepada Tuhan, aku manusia celaka gitu. Karena kalau kita tidak punya sikap begitu, mungkin kita lebay sudah Pak ya. Tidak itu apa? Benar. Itu. Oke, Pak. Ya. Bagus juga duri dalam daging.
Ya, kalau istilah yang tadi saya angkat itu kan manusia lama, manusia baru, de facto, de jure. Nah, itu semua istilah-istilah reform yang mengingatkan kita ya, kita masih punya manusia lama yang terus-menerus harus dimatikan dan tidak pernah benar-benar 100% habis. Tidak ada itu. Omong kosong itu. Kalau ada pendeta yang sudah gayanya kayak gaya malaikat yang tidak punya manusia lama, pasti munafik. Ya, topengnya pasti tebel itu. Waduh, rasanya sudah kayak malaikat hidupnya dia. Omongannya kayak omongan dari Tuhan yang tidak bisa salah. Nah, itu mengerikan malah. Ini bukan manusia lagi. Ini sudah dewa yang turun dari langit. Ya. Jadi seperti Herodes, Pak. Nanti lama-lama ditampar Tuhan. Tapi itu yang de facto, de jure itu sama dengan already but not yet, Pak. Ya. Iya, betul. Ya, itu yang itu semua berkaitan kok. Istilah-istilah itu semua berkaitan. Ya. Ya, bersyukur kita makin diperkaya, kita makin diperjelas ya. Spirit reform itu bukan dongeng. Spirit reform itu bukan teori, tapi benar-benar praktek. Ya, praktek yang nyata dalam pergumulan hidup secara nyata. Jadi bukan hanya teori-teori doang. Gitu, bukan omong kosong, bukan hanya pandai berfilsafat ya. Pandai beradu argumentasi. Wah, pemikiran ini, pemikiran itu. Ya, kalau Anda pinter secara pemikiran itu tidak menjamin juga Anda sudah berhasil dalam pergumulan kedagingan Anda kan. Itu nyata, pergumulan kedagingan itu bagi orang entah hamba Tuhan tingkat tinggi, tingkat internasional, tingkat lokal, tingkat rendah, paling rendah sampai kepada jemaat atau pengurus gereja sampai jemaat rakyat jelata ya toh. Semuanya punya pergumulan kedagingan. Tidak ada orang yang dagingnya sudah lenyap, itu tidak ada. Itu impossible. Itu justru itu tidak alkitabiah. Oke, ini sudah jam 10. Masih ada yang mau komen? Andi. Ya, Pak Sugianto. Tapi kadang-kadang itu jadi alasan buat hamba Tuhan kalau berbuat dosa, tuh Pak. Nah, itu yang tadi saya bilang kan, berarti kan dia mau menyuburkan kedagingan. Iya. Nah, menurut saya itu enggak benar. Itu Alkitab enggak pernah mengajari kita untuk membenarkan diri kita dalam kenikmatan kedagingan dan kita boleh menyuburkan kedagingan. Nah, itu jelas-jelas bukan ajaran Alkitab, ya. Yang repotnya itu kan tertanam ke dalam jemaat. Nah, kalau misalnya contoh, kalau pendeta korupsi gitu ya. Wah, iyalah biar dia urusan dia sama Tuhan aja. Dia kan juga tetap manusia. Nah, itu Pak, tertanam begitu. Betul. Ya, akhirnya jemaat yang kayak gitu ya jemaat yang memang juga mau menyuburkan kedagingannya, Pak. Setuju gitu loh, setuju. Iya, benar juga. Iya. Satu kelompok berarti. Iya, benar, satu kelompok, Pak. Maling pasti mendukung maling gitu loh. Ya, itu sudah naturnya, Pak. Oke, kita bersyukur pada Tuhan untuk semua anugerahnya yang sudah memimpin kita. Dan mari kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Hendarto ya, boleh tutup dalam doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas
diberinya kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengajar kami, mendidik kami untuk tetap hidup setia dan taat kepadamu, dan menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, janganlah kami menjadi pendengar saja, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang benar-benar hidup selalu berserah dan bergantung hanya kepadamu saja Tuhan. Kami menyerahkan Pak Andi dan teman-teman sebelajaran kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kami umat-Mu ini Tuhan. Beri kami suatu kerinduan untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jagalah kami supaya kami tetap hidup taat dan setia dan selalu menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.